bahas materi manajemen di lingkungan global. Ini ada kasusnya Taco Bell India ya. Jadi ini awal berdirinya Taco Bell di India. Nah, Taco Bell itu merupakan anak usaha dari Yum Brands Incorporation yang juga memiliki Pepsi, waralaba Pizza Hut, dan KFC. Nah, Taco Bell di India itu membuka toko pertamanya di Bangalore ya pada tahun 2011. Nah, ini salah satu kunci suksesnya. Kenapa Taco Bell membuka toko pertamanya di Bangalore ya? Karena Bangalore itu merupakan Silicon Valley-nya India, di mana para pekerja membutuhkan makanan cepat saji karena mereka harus makan dengan cepat dan dengan harga yang murah karena kebanyakan adalah pekerja teknologi. Nah, selain pemilihan lokasi, Taco Bell juga membuat strategi dengan mengakomodasi kebutuhan warga India. Karena warga India itu kan mayoritas Hindu dan tidak makan daging ya. Maka Taco Bell itu mengenalkan menu vegetarian dengan cita rasa asli India. Contohnya apa? Contohnya tikka masala burrito meal. Tikka masala itu kan cita rasa India ya. Dan juga ada panir burrito. Panir itu juga adalah cita rasa India. Jadi panir itu seperti keju tapi tidak terbuat dari susu binatang ya. Nah, 60% keuntungan Yum Brands itu diperoleh dari cabang di luar Amerika Serikat. Jadi mayoritasnya malah dari cabang di luar Amerika Serikat. Nah, ini salah satu contoh sukses menjadi perusahaan global. Jadi Taco Bell perusahaan asli Amerika dengan menu makanan-makanan Latin membuka di India. Nah, ini kunci-kunci suksesnya. Selain itu juga manajer pengembangan di India itu diambil manajer asli dari India. Nah, ternyata meskipun sukses mendirikan di India, manajemen mengalami kesulitan menerapkan SOP oleh karyawan asli India. Jadi penerapan SOP-nya itu ternyata sulit tetap dilakukan oleh karyawan asli India ya karena budaya yang berbeda. Makanya dibuat aturan yang sesuai dengan kultur di India. Tadinya menggunakan SOP yang asli dari Taco Bell pusatnya ya. Tapi karena karyawan Indianya kesulitan, maka kemudian disesuaikan nih dengan kultur India atau budaya India. Nah, ini global perspektif. Jadi ceritanya itu setengah siswa sekolah dasar di Cina itu telah mempelajari bahasa Inggris. Jadi orang yang mampu berbahasa Inggris di Cina dan India itu 500 juta orang. Itu telah melebihi jumlah orang di negara dengan bahasa ibunya Inggris. Jadi bahasa aslinya Inggris. Pada negara dengan bahasa Inggris, misalnya di Amerika Serikat dan Inggris, hanya 22% dari warganya yang menguasai bahasa lainnya. Nah, penelitian Parlemen Inggris itu menyatakan ternyata daya saing UK dan USA itu menurun dengan hanya menguasai satu bahasa. Nah, ini parokialisme. Parokialisme itu memandang dunia hanya dari satu sudut pandang ya. Cenderung menganggap ours is better terhadap budaya luar. Jadi menganggap cara kerjanya itu lebih baik terhadap cara kerja negara lain atau budaya lain. Lalu tidak menganggap pihak lain memiliki cara hidup dan bekerja yang berbeda. Nah, monolingualisme itu adalah salah satu tanda parokialisme. Nah, global attitude itu ada 3 kemungkinan sikap global. Yang pertama itu ada etnosentrik. Etnosentrik itu meyakini cara kerja terbaik, cara kerja dari negara asal. Jadi kantor di negara tujuan atau cabang di negara tujuan itu mengikuti budaya-budaya negara asal. Nah, karyawan dari negara lain itu biasanya tidak dilibatkan atau tidak dipekerjakan di pekerjaan untuk keputusan kunci atau berhubungan dengan teknologi.
Contoh, awalnya semua karyawan dan manajer kunci SAP itu merupakan orang Jerman. Lalu yang kedua ada polisentrik. Polisentrik itu adalah pandangan bahwa karyawan di negara tempat usaha atau di cabang negara tujuannya itu mengetahui pendekatan praktek bisnis terbaik. Nah, manajer dengan sikap ini menganggap operasional di negara tempat usaha sangat berbeda, sangat sulit dimengerti ya, dibanding negara asal usaha. Sehingga biasanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan ke karyawan yang asalnya dari negara tujuannya. Ini menyerahkan sepenuhnya ya kepada karyawan cara untuk bekerja. Contoh, Taco Bell India menunjuk Ankush Tuli sebagai Direktur Pengembangan Bisnis pada saat awal Taco Bell masuk India. Lalu geosentrik itu memandang bahwa operasional perusahaan itu dilakukan dengan praktek terbaik dari seluruh dunia. Jadi menggunakan pendekatan terbaik. Misalnya kalau produksi yang terbaik, kualitasnya terbaik dan presisi dari mana, misalnya dengan menggunakan karyawan-karyawan dari Jerman. Jadi tanpa melihat asal negaranya, jadi dilihat misalnya Jerman baik di produksi atau budaya yang baik untuk produksi mana, budaya yang baik untuk keuangan mana. Nah, itu biasanya negara-negara tersebut. Jadi bukan hanya dari negara tertentu yang bekerja di situ. Nah, sikap ini itu harus bisa mengeliminasi sikap parokial, jadi mengembangkan dan memahami perbedaan budaya tiap negara. Contoh, ini ada Carlos Ghosn sebagai CEO Daimler, Nissan, dan Renault. Itu menguasai 4 bahasa, memahami kultur tempat lahirnya di Brasil, memahami kultur orang tuanya yang asalnya dari Lebanon, dan memahami kultur dan bahasa Prancis karena belajar di Prancis. Nah, perbandingannya ini etnosentrik, orientasinya home country ya, jadi negara asal. Polisentrik itu orientasinya negara tujuan. Kalau geosentrik ya seluruh dunia ya, pendekatan terbaik dari seluruh dunia. Nah, keuntungan etnosentrik apa? Ya strukturnya lebih simpel, kontrol pengendaliannya lebih ketat. Kelemahannya apa? Oh, ternyata tidak efektif manajemennya, tidak fleksibel, dan fokus pada sosial dan political tertentu. Jadi knowledge dan basicnya sama ya, sosial dan political tertentu. Karena asalnya dari negara asal. Kalau polycentric, kelebihannya ya extensive knowledge of foreign market and workplace. Jadi pengertian yang mendalam atau bisa memahami foreign market ya, jadi pasar luar negeri dan tempat kerja luar negeri. Biasanya itu akan mendapatkan dukungan dari negara tujuan asal karena banyak mempekerjakan pekerja-pekerja dari negara tersebut. Lalu komit ya kepada manajer lokal. Jadi manajer lokal itu biasanya yang mengawasi, yang menjadi manajer biasanya adalah orang lokal. Maka orang-orang lokal yang bekerja di perusahaan itu moralnya akan lebih tinggi ya, karena bekerja dengan yang sebangsa. Nah, kelemahannya apa? Ada pekerjaan yang terduplikasi, jadi SOP-nya apa ya, beribet ya, berulang-ulang, duplication of work. Lalu efisiensinya kurang, lalu susah nih untuk menjaga tujuan globalnya karena fokusnya di tujuan lokal. Karena nggak mikir tujuan global ya, mikirnya cuma capaian yang ada di negara tersebut. Nah, kalau geosentrik itu isu-isu global itu akan lebih mudah dipahami karena berasal dari berbagai negara. Lalu balance antara tujuan lokal dan tujuan global. Lalu menggunakan pendekatan orang yang terbaik dan cara kerja yang terbaik. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ternyata susah ya dicapai.
Lalu manajer harus memiliki lokal dan global knowledge. Jadi pengetahuan tentang lokal, cabangnya ataupun globalnya. Nah, lingkungan global itu juga harus memahami persaingan global, jadi harus memahami perjanjian regional. Contohnya yang bertemu ada Uni Eropa misalnya. Di Eropa, lalu ada NAFTA, ini perjanjian perdagangan di North Amerika atau Amerika Utara. AFTA atau SCFTA ini di ASEAN dan ASEAN China. Lalu ada African Union ya, ini kayak Uni Eropa cuma di Afrika. Lalu ada EAC, ini untuk East African, lalu atau negara-negara Afrika Timur. Lalu ada SARC, ini untuk negara-negara di Asia Selatan, kayak India, Pakistan, Bangladesh. Nah, ini bisnis global, Daimler, Nissan, Renault, ini strategi kerjasama yang berbagi teknologi mobil dan bahan bakunya kan membeli dalam jumlah besar ya, karena 3 mobil itu menggunakan satu produksi misalnya, atau di satu tempat produksi, maka biaya produksinya lebih kecil. Lalu ada Reckitt Benckiser, ini perusahaan asal Inggris membuat produk Lysol, Woolite, dan French Mustard. Ini memiliki cabang di 60 negara dan 400 top manajemennya berasal dari 53 negara yang berbeda. Nah, kenapa namanya French Mustard ya? Mungkin karena pusat kuliner dunia itu kan Prancis ya, makanya mustardnya dianggap namanya atau diberi nama French mustard agar memberi cita rasa kuliner Prancis. Lalu ada Arturo Vega, guru bahasa Spanyol di Meksiko, itu baru tahu Sofil itu ternyata merek yogurt di Meksiko itu ternyata asalnya dari perusahaan Jepang ya, Yakult Honsa, saat si Arturo ini pindah ke Jepang. Nah, ini Sofil ya, mungkin mereknya agar lebih sesuai dengan budaya lokalnya. Nah, ini tebak asal usaha karena namanya kadang-kadang namanya Tombstone and Giorno, ini menandakan Itali ya, nama-nama Itali, tapi ternyata asal usahanya dari mana? Asal usahanya ternyata dari Swiss, padahal namanya Italia. Lalu ada Lebediensky Juice ya. Ini asalnya dari mana? Namanya Rusia ya, tapi asalnya dari mana? Oh, asalnya ternyata malah dari Amerika, anak usaha Pepsi ya. Lalu Rajah Spices, rempah-rempah merek Rajah ya. Ini aslinya dari mana sih? Aslinya kalau Rajah itu kan nama-nama India ya. Kita lihat apa betul dari India? Oh, ternyata dari Amerika. Kenapa diberi nama Rajah? Ya mungkin ingin menandakan bahwa ini asalnya dari India, padahal ternyata dari Amerika. Lalu Tetley ya, tea itu kan terkenalnya dari Inggris ya, apalagi namanya Tetley. Nah, kita lihat asalnya dari mana, betul tidak dari Inggris. Oh, ternyata malah dari India. Lalu Frederick Pekai ini dipasarkannya di mana ya? Kalau dari nama-namanya kan kalau nggak Perancis, Swiss ya. Kita lihat ternyata orang Amerika. Nah, ini ada multinational company, ini perusahaan yang melakukan operasi di berbagai negara. Terdapat 3 jenis MNC, yaitu multi domestik. Ini manajemennya desentralisasi, tiap keputusan itu diserahkan ke tiap-tiap cabang negara. Jadi Unilever Indonesia keputusannya ya di Indonesia ya, tidak di pusatnya. Lalu contohnya Nestle di Eropa itu menjual produk yang tidak dijual di Amerika. Ini soda ya, soda rasa lemon. Kenapa tidak dijual di Amerika? Ya karena harus head to head dengan Fanta, makanya dia tidak mau jual di Amerika. Contoh McDonald di negara-negara Asia atau di Indonesia misalnya jual nasi, tapi tidak dengan Eropa dan Amerika. Nah, itu kan diserahkan di negara-negara asal.
Lalu ada global company, ini MNC, keputusan diambil di negara asal perusahaan. Contohnya sikapnya adalah yang diambil adalah sikap etnosentrik. Contohnya ada Sony, Deutsche Bank. Nah, ini keputusannya kan diambil di pusatnya ya. Lalu yang ketiga transnasional atau borderless, jadi mengeliminasi batasan geografi, sikapnya geosentrik. Contohnya apa ya? Daimler, Nissan, Renault karena menggunakan pendekatan terbaik. Lalu ada IBM, adopsi organisasi perusahaan itu berdasarkan negara tempat usaha dan industri yang sejenis. Nah, ini bagaimana menjadi perusahaan global itu dari tingkat resiko dan banyak kecilnya investasinya. Jadi dari kiri ke kanan itu dari rendah ke tinggi ya. Jadi kalau di sebelah kiri itu rendah, semakin ke kanan semakin tinggi. Resiko dan kebutuhan investasinya. Kalau yang paling rendah apa ya, mengekspor dan impor dari negara asing atau ke negara atau dari negara asing. Lalu representation atau kontrak dengan foreign manager. Jadi foreign manager misalnya daripada Pepsi, daripada turun langsung ke Indonesia, dia menyerahkannya kalau dulu ke Indofood ya. Maka Indofood yang jualan di Indonesia, jadi Pepsi tidak turun langsung. Lalu licensing, franchising, nah ini berikutnya nih. Misalnya ada Astra Honda Motor, dia kan license untuk buat produk Hondanya. Franchise misalnya McDonald, Burger King di Indonesia itu kan tidak dikelola oleh McDonald atau Burger King pusat ya, tapi dari pemegang franchise-nya di Indonesia. Nah, strategic alliance ini sebenarnya kerjasama ya antara dua negara, bukan dua negara, tapi dua perusahaan yang berlainan negara. Jadi join nih untuk mengambil atau untuk menjual produknya di negara tertentu. Lalu kalau foreign subsidiary itu mendirikan anak usaha di negara lain. Nah, ekspor ya jelas ya sudah ya, ekspor itu membuat produk di dalam negeri dan jual keluar. Impor menjual produk dari luar ke dalam negeri. Internal sales or manufacturing, jadi investasi di luar negeri ditujukan untuk membuat atau menjual barang di luar. Atau menjualnya di luar, jadi subkontraktor, tapi tidak ada karyawan di luar negeri. Yang ketiga, franchising. Nah, ini sudah jelas ya untuk menggunakan nama, teknologi, atau spesifikasi produknya. Lalu strategic alliance ini kerjasama antar organisasi dan perusahaan luar negeri yang berbagi teknologi, sumber daya untuk mengembangkan produk baru atau fasilitas produksi baru. Lalu foreign subsidiary yang mendirikan anak usaha atau cabang di luar negeri. Yang berikutnya untuk mengelola atau menjadi manajer di lingkungan global, itu harus memahami aturan hukum atau politik, kondisi ekonomi, kondisi budaya. Nah, aturan hukum dan politik itu apa sih? Ya, manajer harus paham aturan hukum tertentu yang berbeda-beda pada tiap negara karena bisa menjadi penghalang perusahaan masuk negara tertentu. Contohnya apa? Contohnya Zimbabwe ternyata mengharuskan perusahaan asing menjual sahamnya ke perusahaan lokal. IKEA itu menghentikan investasi di Rusia ya karena peraturan pemerintah di Rusia ternyata kaku, jadi bisa mengurangi produktivitas IKEA di Rusia. Lalu harus tahu resiko politik juga ya, karena jika berada pada usahanya ada pada negara yang level perubahan politiknya tinggi, maka resikonya juga tinggi. Lalu kondisi ekonomi itu harus paham sistem ekonominya, apakah ekonomi pasar, ekonomi komando, lalu harus paham faktor moneter dan keuangannya, nilai tukarnya bagaimana. Mungkin kalau di negara tujuan untungnya tinggi ya, tapi kalau nanti ditranslasi ke
kurs ke negara asalnya nanti berbeda ya, jadi yang terlihat tinggi ternyata rendah sebenarnya. Lalu tingkat inflasinya bagaimana, kebijakan pajaknya bagaimana, tinggi atau tidak. Lalu ini faktor globalnya untuk menilai budaya ya. Jadi ini dimensinya ini. Lalu ini yang negara-negara yang punya dimensi yang rendah, yang medium, dan yang tinggi. Contohnya kita lihat gender differentiation ya. Gender differentiation itu yang tinggi China sama South Korea. Nah ini biasanya negara-negara Asia Timur nih gender differentiation-nya tinggi atau perbedaan gendernya tinggi. Makanya kenapa terjadi kasus WR Grace yang eraser man, karena orang-orang di cabang China itu tidak mau diasosiasikan dengan warna pink yang ada di eraser man-nya. Makanya kemudian diganti dengan warna coklat. Kemudian yang akuisisi Lehman oleh Nomura juga sama ya, salah satunya ada gender differentiation. Di negara Asia Timur kan gender differentiation-nya tinggi. Sedangkan Lehman kalau di Amerika dan negara-negara Eropa cenderung rendah ya, cenderung dianggap setara. Makanya kenapa pegawai-pegawai Lehman yang wanita itu tidak mau disuruh menyajikan teh, tidak boleh mengikuti rapat yang sama dengan rekan kerja laki-lakinya atau prianya. Nah, ini dimensinya contoh untuk yang tadi ya, gender differentiation itu kasus Nomura dan kasus WR Grace. Nah, ini ada future orientation yang tinggi mana, yang medium mana, yang rendah mana, gender differentiation-nya, uncertainty avoidance itu kalau yang rendah itu cenderung tidak mau ya untuk ketidakpastian. Lalu power distance ini cenderung mengikuti anjuran atau mengikuti kata-kata orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Misalnya raja atau memiliki kekayaan tertentu. Nah, lalu kolektivitas ini negara-negara Eropa biasanya kolektivitasnya tinggi ya. Lalu performance orientation ini yang tinggi orientasi pada performanya ada US, Taiwan, New Zealand, Hong Kong, Singapura. Lalu orientasi manusianya ya yang tinggi tentu biasanya negara-negara Asia ya, Indonesia, Malaysia. Lalu individualism atau kolektivism. Jadi kolom pertama itu lebih individualis, sedangkan kolom yang ketiga atau yang high itu lebih kolektivitas. Nah, contoh negaranya ini. Nah, jadi kemarin tugas WR Grace dan Nomura dan Lehman kalian bisa lihat dari dimensi ini nih, makanya kemarin slide-nya sudah dibagikan. Oke, sudah selesai. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di forumnya ya, di forum e-learning. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang.